Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu tentang konsep pendidikan anak tunaganda, yang mana kami beranggotakan 3 orang, yaitu M. Jundi Al-Afu, Nabila Ansyari Putri, dan saya sendiri, Riri Agustin J.E. Untuk pemateri pertama akan saya jelaskan sendiri, yaitu tentang pengertian anak tunaganda dan majemuk. Anak tunaganda dan majemuk ini sangat bervariasi, karena ada yang berat dan juga ada yang sangat berat. Untuk tunaganda ini adalah seseorang yang memiliki 2 atau lebih kelainan maupun kecacatan dari segi fisik, mental, emosi yang membutuhkan pendidikan yang sangat khusus, baik itu dalam keadaan psikologi, dalam sosialnya, dan juga pelayanan kesehatan untuk meningkatkan potensi mereka secara penuh agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam masyarakat dan untuk pemenuhan diri mereka sendiri. Di sini ada yang termasuk anak cacat ganda, yaitu tunanetra tunarungu, tunanetra tunadaksa, tunanetra tunagarita mampu latih, tunanetra tunagarita mampu didik, tunarungu tunadaksa, tunarungu tunagarita mampu latih, tunarungu tunagarita mampu didik, dan juga tunadaksa tunagarita mampu latih. Sedangkan dari anak cacat majemuk, itu contohnya seperti anak tunanetra tunarungu tunadaksa, tunanetra tunarungu tunagarita mampu latih, dan yang ketiga yaitu tunanetra tunarungu tunagarita mampu didik. Untuk prevalensi, sebenarnya prevalensi ini yang tepat itu sangat sulit dijelaskan, namun dapat diketahui bahwa traumatic brain injury atau TBI itu pada usia anak-anak dan remaja. Di sini untuk TBI ini cenderung yang mengalaminya yaitu laki-laki daripada perempuan, dan rentang usianya itu biasanya muncul pada laki-laki dan perempuan itu pada tahap remaja akhir atau dewasa awal. Kita lanjut ke karakteristik psikologis dan tingkah laku, yang mana itu ada 3 ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama itu ciri-ciri jasmania. Di ciri-ciri jasmania ini ada beberapa gangguan. Yang pertama gangguan refleks. Nah, gangguan refleks itu terdapat pada saraf motorik, yang mana itu hilangnya kekuatan otot secara tahap bertahap. Yang kedua yaitu gangguan perasaan kulit. Yang ketiga yaitu gangguan fungsi sensoris, yang mana itu tubuh dan otak itu memiliki kesulitan dalam menanggapi rangsangan terhadap sensorik dan lingkungannya. Selanjutnya itu gangguan pengaturan sikap dan gerak, yang mana itu terdapat pada motoriknya. Terus gangguan fungsi gastrointestinal, yang mana itu terdapat dari gangguan usus besar, lambung, hati, usus halus, dan sebagainya. Terus gangguan fungsi sirkulasi udara. Selanjutnya yaitu gangguan fungsi metabolisme dan sistem endokrin. Selanjutnya gangguan fungsi pernapasan. Dan yang terakhir yaitu gangguan pembentukan ekresi urin. Kita lanjut ke ciri-ciri yang kedua, yaitu ciri-ciri rohaniah, mental atau intelektual. Nah, kecerdasan intelektual anak tunaganda dan majemuk ini sangat bervariasi, yang mana sebenarnya hal ini sesuai dengan tingkatan kelainan dari anak cacat pada umumnya. Pada keadaan fisik mungkin lebih parah dibandingkan dengan anak cacat tunggal, tapi mereka ini sering mengalami gangguan dalam kemampuan intelektual, kehidupan emosi dan sosial, seperti hiperaktif, gangguan pemusatan perhatian, toleransi terhadap kekecewaan rendah, terus berpusat pada diri sendiri, depresi, dan cemas. Kita lanjut ke ciri-ciri yang terakhir, yaitu ciri-ciri sosial. Nah, di ciri-ciri sosial ini ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama itu hambatan fisik dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, rasa rendah diri, isolatif, kurang percaya diri, terus adanya hambatan dalam keterampilan kerja, terus yang terakhir yaitu hambatan dalam melaksanakan kegiatan sosial di lingkungannya. Nah, di sini ada yang namanya tuh severe disability atau kecacatan parah, yang mana ini ada beberapa jenis keterbatasan yang dapat digolongkan. Yang pertama, itu traumatic brain injury tadi, atau disingkat sebagai TBI. TBI sendiri adalah kecelakaan pada otak yang menghasilkan gangguan total atau sebagian
dalam psikososialnya yang berdampak pada pendidikan, kognisi, kemampuan dalam berbahasa, dalam berbicara, dalam memorinya, terus dalam penyelesaian masalahnya, terus dalam ketidakmampuan motoriknya, dan proses informasi. Secara spesifik, ada 4 kategori. Yang pertama, adanya kerusakan pada otak yang disebabkan oleh tekanan benturan dari luar. Yang kedua, kerusakan yang tidak disebabkan oleh keadaan degeneratif. Yang ketiga, berkurangnya atau berubahnya keadaan kesadaran. Yang keempat, itu adanya kegagalan dari fungsi neurologika dan neurobehavioral yang disebabkan oleh kecelakaan. Di sini ada 2 jenis TBI, yaitu adanya yang pertama open head injuries, yaitu luka dalam kepala yang disebabkan oleh kecelakaan, luka tembak, penyerangan, operasi, dan lain-lain. Terus ada closed head injury, yaitu di mana kondisi ini tidak adanya luka dalam di dalam kepala itu, tapi ada kerusakan otak yang disebabkan oleh tekanan internal yang menyebabkan terputusnya jaringan otak dan tisu di kepala tersebut. Nah, yang kedua adalah deaf blindness atau buta tuli, yang mana memiliki masalah dalam 3 hal. Yang pertama yaitu mengakses informasi. Nah, jadi orang yang buta tuli ini memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi sehingga mereka itu kurang berpengalaman dalam kehidupan sehari-harinya. Karena kurangnya berpengalaman, maka mereka itu sulit dalam membangun hubungan dan juga menyimpan pengetahuan serta berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua itu komunikasi. Mereka itu tidak akan bisa mempertahankan kontak mata ataupun memberikan respon kepada orang lain. Misalnya karena suara ibu yang kurang jelas dan penglihatan mereka yang kabur itu membuat mereka itu gagal dalam lingkungannya sehingga mereka takut dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga yaitu navigasi lingkungan. Nah, di navigasi lingkungan ini pada anak buta tuli itu merupakan kelainan atau kecacatan yang sangat parah. Biasanya itu anak buta akan memanfaatkan pendengarannya, dan begitu juga sebaliknya anak yang tuli akan memanfaatkan penglihatannya. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ansari Putri. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pendidikan pada anak berkebutuhan khusus atau tunaganda. Saya akan melanjutkan bagian penyebab atau etiologinya. Faktor etiologi ini akan dipandang dari 4 segi, yaitu dari yang pertama luka otak atau brain injuries, yang kedua gangguan fisiologis, yang ketiga faktor keturunan, dan yang keempat faktor lingkungan atau kebudayaan. Nah, dilihat dari luka otak atau brain injuries ini disebabkan oleh beberapa. Yang pertama itu luka waktu lahir atau kelahiran sukar. Yang kedua disebabkan oleh hidrosefalus atau penumpukan cairan di rongga otak sehingga meningkatkan tekanan pada otak yang menyebabkan ukuran kepala membesar. Yang ketiga itu cerebral anoxia, yaitu kondisi tubuh yang kehilangan oksigen. Selanjutnya penyakit infeksi, misalnya TBC, cacar, meningitis, dan encephalitis. Selanjutnya gangguan fisiologis, seperti penyakit rubella atau German measles. Penyakit rubella itu adalah infeksi yang ditandai dengan ruam merah pada tubuh yang dapat menyebar. Yang kedua faktor riwayat hidup, yaitu menurut faktor riwayat hidupnya dari lahir sampai dia sampai dia sekarang ini. Yang ketiga itu Mongolims. Mongolims itu atau Down syndrome, suatu kelainan kromosom 21 yang menyebabkan gangguan pada saraf tulang dan sebagainya. Yang keempat Cretinims. Cretinims itu yaitu penyakit yang menyebabkan keterbelakangan mental dan kelainan pada pertumbuhan anak. Selanjutnya itu faktor lingkungan. Kita akan menjelaskan pada yang pertama yaitu sindrom CHART. CHART ini singkatan dari Soloboma Heart Defect, Atresia of the Coan, Retardation
in growth and mental development, genital abnormalities, or malformation of hearing loss. Yang mana soloboma itu adalah ketika anak lahir dengan pupil yang tidak normal atau pada retina dan saraf penglihatannya. Soloboma ini menyebabkan gangguan penglihatan dalam taraf yang ekstrim atau sensitivitas terhadap cahaya. Selanjutnya, atresia. Atresia ini adalah ketiadaannya atau tertutupnya bagian tubuh yang seharusnya terbuka. Dan sedangkan coane, jalan udara dari hidung ke tenggorokan. Jadi anak yang mengalami atresia di coane memiliki masalah pernapasan karena jalan pernapasannya terganggu. Anak-anak dengan sindrom CHAR ini biasanya lahir normal, namun karena masalah jantung, pernapasan, dan hormonalnya menyebabkan terhambatnya proses penyerapan nutrisi ke tubuh yang pada akhirnya menghambat perkembangan. Selanjutnya yaitu genital abnormalities, berupa tidak lengkapnya atau tidak berkembangnya alat kelamin dan biasanya lebih umum terjadi di laki-laki. Sedangkan ear malformation ini bisa terjadi di bagian telinga dalam, tengah maupun luar dan efeknya pun beragam. Selanjutnya itu sindrom user. Sindrom user ini menyebabkan gagal berfungsinya kemampuan mendengar dan retinitis pigmentosa, yang dimaksud kondisi bawaan yang disebabkan oleh tidak berkembangnya atau menurunnya kemampuan retina yang menyebabkan berkurangnya kemampuan dalam melihat dan kemampuan dalam melihat cahaya yang minim atau night vision. Kondisi ini dapat terjadi sejak anak-anak namun bisa berkembang pada waktu dewasa. Selanjutnya sindrom Down. Sindrom Down ini disebabkan oleh masalah atau kegagalan transfer genetik yang pada beberapa kasus juga menyebabkan buta dan tuli. Down syndrome ini suatu kelainan kromosom 21 yang menyebabkan gangguan pada saraf tulang dan sebagainya. Selanjutnya kondisi sebelum lahir, yang mana kondisi sebelum lahir ini seperti penyakit rubella yang sudah dideritanya sejak dalam kandungan, yang dapat menyebabkan kecacatan mental dan buta tuli. Selanjutnya kondisi setelah lahir. Kondisi setelah lahir ini ia mengidap penyakit meningitis dan TBI juga dapat menyebabkan cacat mental dan buta tuli. Selanjutnya itu identifikasi atau usaha mengenali kemampuan anak tunda ganda dan majemuk. Usaha dalam mengenali kemampuan bagi anak bisa dilaksanakan dalam beberapa program. Yang pertama itu mengadakan anamnesa dengan orang tua atau walinya yang banyak mengetahui keadaan perkembangannya dari sejak dalam kandungan sampai saat ini. Hal yang perlu ditanyakan itu meliputi masa prenatal, natal, dan postnatal. Selanjutnya itu melakukan pemeriksaan psikologis terhadap anak. Dengan cara yang pertama itu mengukur pengetahuan anak dengan tes psikologi yang baku, misalnya seperti tes intelijensi dari Wechsler, tes intelijensi dari Stanford Binet yang sudah kita lakukan sebelumnya. Yang kedua itu menggunakan les yang bersifat informal atau tidak baku, yaitu melalui berbagai macam permainan dengan mengadakan komunikasi dengan anak. Selanjutnya itu mengadakan observasi yang cermat, di mana hal-hal yang perlu diobservasi antara lain penampilan fisik anak, cara tingkah lakunya, cara berbicara, dan lainnya. Dengan cara tersebut diharapkan dapat memperoleh data mengenai anak secara lengkap, meliputi gambaran intelijensi dan kepribadiannya. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai dampak perkembangan. Nah, dampak yang mungkin terjadi oleh penderita TBI ataupun traumatic brain injuries, yaitu kecelakaan otak. Di antaranya ada masalah dalam mengingat sesuatu, masalah dalam mempelajari informasi baru, masalah dalam berbicara dan kemampuan berbahasa, kesulitan dalam membuat urutan-urutan, kemudian kesulitan dalam memproses informasi atau making sense of things, kemudian sangat tidak seimbang dalam performa ataupun kemampuannya. Nah, karena TBI merupakan kasus khusus dari kerusakan neurologis, di mana TBI menghasilkan perubahan yang mendadak pada kemampuan siswa, seringkali menyebabkan frustasi,
bagi siswa dan guru dalam mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, guru harus fokus dalam membantu masalah kognitif siswa, karena hal ini merupakan hal yang paling penting dalam perkembangan akademis dan sosial. Nah, yang pertama adalah kemampuan untuk mengingat dan berpikir logis, di mana guru harus membantu permasalahan tersebut, karena hal ini merupakan kunci kesuksesan dalam akademis dan lingkungan sosial siswa tersebut. Kemudian ada coping mechanism atau strategi-strategi alternatif seperti menggunakan tape recorder, jadwal, atau peralatan-peralatan ataupun pengaturan lain dan bantuan alat pengingat memori. Kemudian selanjutnya adalah motor speech disorder. Nah, motor speech disorder adalah hilang atau berkurangnya kemampuan memahami atau memformulasikan bahasa yang disebabkan oleh kecelakaan atau sakit. Nah, di sini anak-anak atau siswa yang mengalami TBI akan sulit dalam menemukan, menyampaikan, dan mengkonstruksikan kalimat yang sesuai dengan topik. Nah, kemudian penderita TBI juga mengalami masalah sosial dan emosional, di mana anak-anak dengan penderita tunaganda ataupun buta dan tuli itu mengalami hyperaktif, impulsif, tidak bisa memusatkan perhatian, dan lain-lain, di mana hal ini tergantung kepada seberapa besar kerusakan otak anak tersebut. Nah, untuk membantu masalah sosial dan emosional dapat dilakukan dengan beberapa tindakan. Yang pertama adalah modifikasi perilaku, dan yang kedua ada manajemen tingkah laku. Nah, modifikasi ini adalah kontrol terhadap kejadian lingkungan secara sistematis, khususnya dalam hal untuk menghasilkan suatu perubahan tertentu dalam tingkah laku si anak. Nah, di dalamnya meliputi penguatan atau reinforcement, hukuman, modeling atau perilaku meniru, kemudian instruksi diri, guide praktis atau panduan yang praktis, ataupun teknik lainnya yang berguna untuk menguatkan atau mengurangi respon tertentu. Nah, selanjutnya ada kemampuan yang diharapkan dimiliki dan ditunjukkan oleh anak tuli dan buta dalam kehidupan sehari-hari sesudah proses belajar sangat tergantung kepada 3 hal berikut. Nah, yang pertama, kualitas dan intensitas instruksi pengajaran yang diterima individu tersebut, di mana interaksi yang dilakukan dengan orang-orang dewasa, baik itu orang tua, guru, ataupun segala aspek lingkungan, misalnya seperti interaksi dengan teman ataupun hal yang lain dipadukan agar dapat membantu siswa dalam mengatasi keterbatasan mereka. Nah, yang kedua, ada tingkat dan tipe ketidakmampuan melihat dan mendengar pada setiap individu berbeda, sehingga semakin parah kegagalan sensoris ataupun kemampuan dari anak tuli dan buta, semakin besar pula pengaruhnya terhadap kemampuan anak tersebut dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Kemudian yang ketiga, sebagian besar siswa yang buta dan tuli juga memiliki kebutuhan khusus dan masalah kesehatan lainnya. Jadi, selain masalah kebutaan dan ketulian, anak-anak dengan tunaganda ini juga memiliki masalah-masalah kesehatan lainnya. Nah, selanjutnya ada pendidikan dan intervensi bagi anak dengan tunaganda. Nah, yang pertama itu ada pelayanan pendidikan. Jadi, tujuan dari pelayanan pendidikan ini adalah untuk agar anak-anak dengan tunaganda memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan yang dapat memungkinkan mereka untuk berkembang secara optimal. Nah, hal ini sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dia miliki, sehingga dapat berpartisipasi dalam kehidupan di dalam masyarakat. Dan kemudian, pelayanan pendidikan ini hendaknya berisi program-program yang praktis, sederhana, dan langsung berhubungan dengan kehidupan sehari-hari anak-anak tersebut. Nah, jadi untuk dapat melaksanakan program, ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, yaitu pendidik, pelatih atau guru harus bersikap tabah, sabar, serta ulet. Nah, dengan adanya sikap-sikap tersebut, maka tujuan dari pendidikan ataupun layanan pendidikan ini akan dapat dicapai. Kemudian yang kedua, pendidik
atau guru harus mempunyai sikap disiplin dan berusaha selalu menghargai anak. Jadi sikap yang ditunjukkan oleh guru ataupun pendidik haruslah selalu sikap yang disiplin gitu. Sikap yang pasti, dan sikap tersebut selalu mencari bagaimana menghargai anak-anak dengan ketunaganda tersebut. Kemudian yang ketiga ada penentuan materi yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Dan yang keempat ada pendekatan dan metode. Nah, pendekatan yang dapat digunakan dalam layanan pendidikan ini agar terjalannya program pendidikan tersebut itu ada yang pertama penanganan sedini mungkin, kemudian yang kedua ada mengacu pada bagaimana perkembangan anak tersebut, kemudian pendekatan kepada anak secara seutuhnya, kemudian modifikasi tingkah laku, di mana dengan modifikasi tingkah laku ini maka akan terjadinya perubahan-perubahan perilaku pada anak tersebut, dan bagaimana cara dia dalam merespon ataupun lebih memilih respon yang akan ditimbulkan oleh anak tersebut ketika pelayanan pendidikan. Kemudian untuk metodenya sendiri yaitu ada metode penentuan, di mana materi-materi yang akan diberikan kepada si anak hendaknya disesuaikan dengan keadaan anak tunaganda tersebut. Kemudian yang kelima ada pengaturan dan penggunaan waktu. Nah, jadi di mana pembelajaran yang dilakukan harus dengan waktu yang sesuai. Baik itu waktu dalam lamanya pembelajaran, baik itu waktu dimulainya pembelajaran, kemudian dan bagi pelajaran yang perlu pemusatan perhatian yang lebih, itu dapat dilakukan di pagi hari. Kemudian yang keenam ada alat-alat bantu pengajaran. Nah, untuk alat bantu pengajaran sendiri ada beberapa ketentuan dalam ciptakannya. Yang pertama, ukuran dari alat tersebut harus disesuaikan dengan keadaan si anak. Kemudian letak alat, warna alat. Nah, jadi alat bantu pelajaran ini berguna dan dapat dibuat ataupun diciptakan agar anak memiliki tanggapan sendiri terhadap hal yang dia pelajari. Itulah gunanya dari penciptaan alat bantu pengajaran tersebut. Kemudian yang ketujuh ada penilaian. Nah, tujuan dari penilaian adalah untuk melihat sejauh mana tujuan yang telah dicapai anak dalam mengikuti program pelayanan pendidikan tersebut. Kemudian yang kedelapan yaitu tempat pendidikan. Nah, untuk tempat pendidikan sendiri yang pertama itu ada sekolah. Nah, anak tunaganda dan majemuk dapat ditempatkan di SLB bagian G berasrama, kelas khusus SLB tanpa asrama, dan panti perawatan. Kemudian yang kedua itu penempatan anak. Nah, dalam penempatan harus diperhatikan tingkat kecacatan anak, kemampuan anak, umur, kemampuan sosial, dan bagaimana kemampuan pendidikannya. Yang ketiga, yaitu guru harus menciptakan lingkungan yang kondusif dalam melakukan program-program pelayanan pendidikan tersebut. Nah, yang kedua ada pelayanan psikologi. Seperti yang diketahui bahwa anak dengan tunaganda ini memiliki kehidupan yang labil dan dangkal. Disebut dangkal karena dia tidak memiliki pengetahuan tentang kenyataan yang ada di sekitarnya. Itu seperti kenyataan yang terjadi pada lingkungan sosial. Nah, anak dengan tunaganda dalam kehidupannya juga sering menunjukkan sikap-sikap menarik diri, mudah tersinggung secara berlebihan, kemudian adanya stimulus badaniah seperti menghisap jempol dan sebagainya, dan contoh lainnya dapat juga seperti menggigit-gigit kuku. Nah, jadi titik tolak dari pelayanan psikologi adalah bagaimana diciptakannya suatu suasana pelayanan di mana anak dengan tunaganda dapat mengenal dan akrab dengan lingkungannya, sehingga dia merasa diterima dan merasa dihargai. Jadi, ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam pelayanan psikologi. Nah, yang pertama yaitu membantu usaha pengenalan mengenai kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh penyandang tunaganda tersebut. Jadi, dia dikenalkan dengan apa yang bisa dia lakukan, yang mungkin tersembunyi karena belum dapat dieksplorasi lebih jauh karena keterbatasan yang dia miliki. Kemudian yang kedua ada membantu usaha pengembangan kemampuan tersebut. Jadi usaha yang kedua adalah bagaimana cara dalam pengembangan
kemampuan-kemampuan yang tersembunyi yang dimiliki oleh anak-anak dengan tunaganda tersebut. Nah, selanjutnya, dalam pendidikan psikologi, khususnya pada bidang psikologi pendidikan, terkhusus dalam bidang pengajaran ABK, ada beberapa strategi dalam pengajaran, seperti salah satunya adalah analisis tugas. Nah, jadi ada 5 contoh dari pendekatan analisis tugas. Yang pertama yaitu adanya pengukuran langsung. Jadi, pengukuran langsung ini adalah diharapkannya ada tingkah laku yang muncul yang dapat langsung diukur. Kemudian yang kedua, adanya pengukuran harian, di mana pada setiap harinya tingkah laku yang dimunculkan oleh anak tunaganda selalu diukur. Kemudian yang ketiga, prosedur pengajarannya dapat diulang kembali. Jadi, prosedur pengajaran untuk anak tunaganda seperti dalam analisis tugas ini dapat dilaksanakan secara sistematis ataupun sesuai dengan sistem yang ada. Kemudian yang keempat, ada analisis individual. Nah, analisis individual ini merupakan metode analisis tingkah laku yang melihat pada pola tingkah laku individu tersebut. Kemudian yang kelima, adanya kontrol eksperimen, di mana guru bisa menunjukkan kontrol eksperimental melalui variabel independen dan variabel dependen. Kemudian yang keenam, ada karakteristik lain dari pendekatan analisis tugas ini, yaitu adalah kerutinan di dalam kelas tidak terganggu kecuali oleh kegiatan pengukuran. Jadi, kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam kelas haruslah dilakukan secara rutin. Nah, yang dapat mengganggu kerutinan tersebut hanyalah ketika diadakannya kegiatan pengukuran tadi. Nah, selanjutnya yaitu pendidikan bagi anak buta dan tuli. Nah, yang pertama yaitu pentingnya direct teaching atau pengajaran langsung. Jadi, materi yang diberikan oleh guru haruslah diberikan secara langsung kepada anak dengan penyandang tunaganda tersebut. Kemudian yang kedua, ada pentingnya struktur rutin atau kegiatan secara struktur, di mana orang dewasa ataupun guru yang ada di lingkungan sekitar dari anak tunaganda harus menciptakan rasa aman untuk anak tunaganda tersebut. Jadi ada beberapa saran dalam menciptakan rutinitas yang terstruktur ini, seperti yang pertama itu ada menciptakan rutinitas yang terduga dan menciptakan setidaknya 5 aktivitas dalam sehari. Kemudian yang kedua, setiap aktivitas yang ada itu dibagi menjadi beberapa bagian yang terlebih dahulu diperkirakan. Kemudian yang ketiga, identifikasi dan gunakan petunjuk-petunjuk khusus dari pendengaran, penglihatan, taktil, dan olfaktori. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mengatasi masalah komunikasi. Bagi anak tunaganda, pemanfaatan gerakan tangan sangatlah penting. Jadi ada beberapa cara komunikasi yang ada untuk mereka. Nah, salah satunya itu adanya penggunaan huruf braille. Selain itu, ada beberapa strategi dan metode yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Nah, yang pertama yaitu hand over hand guidance, di mana guru meletakkan tangannya ke tangan anak buta dan tuli sambil mengeksplorasi objek atau simbol. Jadi, guru meletakkan tangannya kepada tangan anak tersebut dan mengajak tangan anak tersebut untuk melakukan gerakan mencari benda-benda ataupun objek yang ada di lingkungannya ataupun yang ada di sekitarnya. Jadi teknik ini penting khususnya bagi anak dengan ketidakmampuan fisik, di mana dia sangat sulit dalam mengontrol gerakan tangannya. Kemudian yang kedua ada hand under hand guidance, di mana orang dewasa dengan lembut meletakkan tangannya di bawah tangan anak ketika anak tersebut sedang mengeksplorasi objek. Kemudian yang ketiga maksudnya yaitu ada adapted sync, yaitu karena penggunaan bahasa isyarat sangatlah sulit bagi anak buta dan tuli, maka teknik lain yang dapat dilakukan oleh anak buta dan tuli tersebut adalah meletakkan tangannya di tangan orang lain. Nah, meletakkan tangan ini berarti sebagai ekspresi dari isyarat ataupun contoh komunikasi yang ingin dia sampaikan. Kemudian yang keempat ada touch cues, yaitu merupakan tanda taktual yang dapat menyampaikan sejumlah pesan yang tergantung kepada situasi, kondisi, dan konteksnya pada saat itu. Kemudian yang keempat yaitu mengatasi masalah orientasi dan mobilitas. Nah, untuk anak yang memiliki masalah penglihatan dan pendengaran,
kebutuhan akan pelatihan mobilitas lebih besar karena mereka memiliki risiko yang lebih besar dengan ketidakmampuan mereka dalam mengenali lingkungannya. Jadi, pelatihan untuk orientasi dan mobilitas untuk anak buta dan tuli ini berbeda dengan pelatihan untuk anak yang buta saja. Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan bahwa adaptasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam komunikasi dengan anak buta dan tuli. Kemudian yang kedua, pelatih, pendidik, ataupun guru harus memakai cara berkomunikasi yang telah diadaptasi. Misalnya dalam menerjemahkan isyarat-isyarat yang sudah diadaptasi. Atau misalnya seperti touch cues tadi, yaitu tanda taktual, di mana yang merupakan isyarat dalam penyampaian pesan. Nah, selanjutnya itu ada model belajar yang efektif. Nah, dalam model belajar yang efektif ini ada penggunaan AAC, yaitu Augmentative on Alternative Communication. Nah, AAC ini merupakan suatu metode manual ataupun metode elektronik yang dapat membantu siswa dalam mengemukakan kebutuhan dan keinginannya, berbagi informasi, terlibat dalam kedekatan sosial, serta mengelola etiket sosialnya. Jadi, AAC ini harus dirancang dengan menyesuaikan kepada tingkat intelijensi dan kebutuhan motoris serta emosi siswa tersebut. Kemudian, beberapa pendekatannya yang telah diciptakan untuk mengembangkan AAC ini, yaitu misalnya seperti direct selection dan scanning. Nah, misalnya menggunakan tangan dan tongkat untuk menunjuk sesuatu, melakukan gerakan mata, menggerakkan alat mikro atau micro switch dengan mata, kemudian dengan lidah kaki, ataupun dengan mungkin telapak kaki, ataupun dengan pernapasan. Nah, namun terkadang anak-anak dengan tunaganda ini suka menggunakan keyboard dan mesin ketik yang telah terhubung dengan suatu alat tertentu yang telah didesain sebelumnya. Dan beberapa anak buta dan tuli lebih suka menggunakan communication board seperti kumpulan gambar, kumpulan kata-kata, dan alat-alat lainnya yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Namun, penggunaan AAC ini memiliki 3 tantangan. Nah, yang pertama yaitu AAC lebih lambat daripada komunikasi normal. Yang kedua, penggunaan AAC yang tidak membaca harus bergantung kepada penggunaan kosakata dan simbol-simbol yang dipilihkan untuk orang lain. Kemudian yang ketiga, AAC harus dibuat sesuai dengan konteks sosial dan memiliki akurasi dan efisiensi dalam komunikasi. Kemudian selanjutnya itu ada masalah tingkah laku. Nah, seperti yang diketahui bahwa anak dengan ketidakmampuan ganda ini pastinya memiliki masalah tingkah laku dalam kehidupannya yang sifatnya problematik ataupun menimbulkan masalah. Itu seperti self-stimulation, self-injury, tantrum, dan melakukan agresivitas kepada orang lain. Nah, self-stimulation merupakan suatu perilaku stereotip yang berulang-ulang tanpa memiliki tujuan, selain untuk stimulus motorik. Nah, misalnya menggerak-gerakkan tangan, melihat ke suatu titik yang tidak pasti. Namun, hampir setiap orang pasti memiliki masalah mengenai self-stimulation ini. Misalnya ketika seseorang bosan, maka dia akan menggigit kuku, menggigit bibir, dan juga dapat menggerak-gerakkan tangannya. Namun, perilaku self-stimulation dapat menjadi suatu masalah jika hal tersebut mengganggu proses belajar siswa dan menyebabkan siswa tersebut sulit diterima di masyarakat. Kemudian self-injury, itu merupakan tingkah laku yang menyebabkan luka atau melukai diri sendiri. Jadi self-injury ini adalah di mana anak dengan tunaganda melukai dirinya sendiri, misalnya dengan menggigit bibir sampai berdarah atau menggigit kuku sehingga kukunya tersebut lepas dari dagingnya. Kemudian ada tantrum. Nah, tantrum dapat berupa self-injury, menjerit, menangis, melempar, atau merusak suatu objek, dan agresi terhadap orang lain. Namun, tantrum biasanya digunakan oleh anak berkebutuhan khusus sebagai metode penolakan dan mengelak dari tugas dan perintah yang diberikan terhadap dia. Jadi, tantrum di sini digunakan oleh anak dengan kebutuhan khusus untuk sebagai defense mechanism dengan menolak dan mengelak dari tugas
dan perintah yang ada yang diberikan kepada anak tersebut. Nah, kemudian ada agresi terhadap orang lain. Jadi, agresi terhadap orang lain ini tidak selalu berarti tantrum. Namun, hanya terjadi kadang-kadang saja, di mana anak dengan disabilitas memiliki kecenderungan perilaku ini, yaitu keinginan untuk menyerang orang lain, yang mana keinginan tersebut datangnya secara tiba-tiba. Kemudian ada lack of daily living skill, yaitu merupakan keadaan di mana anak dengan tunaganda tidak mempunyai kemampuan untuk mengurus diri dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Nah, kemudian ada beberapa cara untuk mengatasinya, mengatasi masalah tingkah laku tersebut. Nah, yang pertama itu penggunaan FBA, yaitu Functional Behavior Assessment, di mana FBA merupakan suatu evaluasi yang berusaha mencari tahu apa yang menyebabkan perilaku tersebut muncul, kemudian yang disebut dengan setting event, kemudian antecedent, yaitu pemicu perilaku tersebut, kemudian ada konsekuen, yaitu apa yang menjadi tujuan dari terjadinya perilaku tersebut. Nah, kemudian yang kedua, cara mengatasinya ada Positive Behavior Support atau PBS, di mana PBS merupakan penggunaan informasi secara sistematis ataupun terstruktur dari hasil yang diperoleh oleh penggunaan FBA sebelumnya, di mana hal ini dilakukan untuk menemukan cara terbaik dalam menciptakan perilaku yang diinginkan dari individu dengan cara menghindari hukuman terhadap perilaku yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya materi terakhir yaitu ada intervensi dini. Ya, intervensi dini ini dapat dilakukan dengan dua cara. Ketika bayi lahir dengan keadaan cacat atau ketika bayi tersebut sudah beranjak ataupun menginjak usia 1-2 tahun dan diketahui memiliki masalah dengan pertumbuhan. Nah, The Division for Early Childhood atau DEC telah memberikan beberapa kriteria terkait dengan intervensi dini untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, yang pertama ada riset atau value based practice. Nah, beberapa bentuk dari riset dan value based practice ini adalah latihan individual bagi anak dan keluarganya, di mana menggunakan cara yang tidak paternalistik dalam komunikasi keluarga. Kemudian dalam keluarga tersebut terjadi pengembangan rasa saling menghormati dan rasa menghargai dalam lingkungan keluarga. Kemudian yang kedua ada family center practice. Nah, dalam family center practice ini bahwa keluarga merupakan suatu pokok ataupun suatu inti dalam latihan ini. Nah, jadi sebaiknya anggota keluarga terlibat dan menjadi pokok dalam proses pendidikan bagi anak dengan ketidakmampuan ganda ini. Kemudian yang ketiga ada perspektif multikultur. Nah, perspektif multikultur itu merupakan suatu yang penting bahwa pendidik perlu mengambil perspektif multikultur dalam intervensi karena orang tua biasanya masih stres karena belum terbiasa dengan penerimaan kondisi anak dengan ketidakmampuan tertentu. Jadi, program intervensi awal yang multikultur ini bisa berjalan dengan baik jika melakukan beberapa hal. Nah, pertama itu ada orang dalam komunitas yang dapat berbicara bahasa pertama keluarga dari anak tersebut, yaitu bahasa yang dibawa oleh anak tersebut sejak kecil, yaitu bahasa-bahasa dari orang tua. Kemudian yang kedua, semua anggota penyelenggara program berkomunikasi dengan keluarga sebagai sikap menyayangi, menghormati, dan peka terhadap perasaan keluarga. Jadi setiap anggota penyelenggara dari program komunikasi ini hendaknya selalu melakukan komunikasi dengan keluarga dan bersikap layaknya seperti menyayangi, menghormati keluarga tersebut, dan peka terhadap apa yang dirasakan oleh keluarga ataupun anggota keluarga tersebut. Nah, yang ketiga yaitu pelayanan yang diberikan oleh program hendaknya tidak bias. Kemudian kurikulum yang dipakai dalam program tersebut hendaknya tidak diskriminatif. Kemudian yang keempat yaitu ada kolaborasi cross-disciplinary. Nah, seperti yang diketahui bahwa kebutuhan anak tunaganda ini sangatlah banyak, maka diperlukan kerjasama kolaboratif ataupun
kolaborasi dalam kerjasama oleh beberapa ahli dalam bidang tertentu, dan mereka saling bekerja sama, bukan bekerja sendiri-sendiri dalam mengembangkan program yang baik bagi anak tunaganda ini. Kemudian yang kelima ada developmentally and chronologically age appropriate practice, ataupun singkatannya itu DAP. Hal ini mengacu pada proses penggunaan metode pendidikan yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan dari anak. Jadi metode ini disesuaikan dengan tingkat perkembangan, bagaimana perkembangan anak tersebut, dan apa saja kebutuhan yang diperlukan oleh anak-anak tunaganda tersebut. Kemudian yang keenam yaitu ada prinsip normalisasi. Yaitu normalisasi merupakan suatu prinsip di mana semua ABK ataupun anak berkebutuhan khusus memiliki pendidikan dan lingkungan yang sebisa mungkin tidak berbeda dari orang normal. Jadi prinsip normalisasi ini adalah penormalan pendidikan dan lingkungan bagi anak tunaganda. Jadi mereka tidak mendapatkan diskriminasi lingkungan. Jadi lingkungan yang ada, seperti misalnya pendidikan dan lingkungan sekitar dia, itu sama dengan orang-orang normal pada umumnya. Kemudian selanjutnya ada pelayanan sosial. Nah, pelayanan sosial bagi anak tunaganda bertujuan agar penyandang cacat tersebut dapat melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan secara layak. Nah, jadi ada beberapa pelayanan sosial, yaitu misalnya seperti panti penampungan. Nah, panti penampungan dapat berupa yang pertama yaitu daycare center atau penampungan harian, di mana anak dengan tunaganda ini tinggal di panti hanya beberapa hari saja, dan itu pun waktunya hanya dari pagi sampai sore. Kemudian yang kedua, tempat tinggal sementara anak tunaganda, di mana anak tunaganda tinggal sampai keluarganya dapat menerima dia kembali. Jadi dia tinggal di tempat penampungan atau panti penampungan tersebut hanya sementara saja hingga keluarganya dapat menerima keadaan ataupun kondisi dari anak tersebut. Kemudian yang ketiga ada tempat tinggal jangka lama, di mana tempat tinggal ini merupakan lingkungan pengganti keluarga, di mana dia tinggal lama, dia sudah menetap dan permanen tinggal di tempat tersebut. Jadi fasilitas harus tersedia agar anak tersebut merasa aman dan mendapat pelayanan sosial secara maksimal.